Halo sahabat OMK semua, kembali lagi di podcast OMK PKKC. Kali ini kita bersama Bang Edu dari mantan Ketua Pemuda Katolik Denpasar ya Bang? Iyo Denpasar bro. Jadi bagi yang belum tahu, Bang Edu nih sekarang dia posisi emang tinggal di mana Bang? Tinggalnya di Jakarta, tapi sering main-main di sini juga di Oh, Hambalang. iya. Ya dulu gua kuliah di S2 di Unhan. Oh iya. Jadi ada akrab lah di sana. Wih, mantap. Jadi Sekarang emang merapat ke Cibinong. iya ya, balik lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Kali ini kita mau membahas tentang semua apapun yang terjadi di dalam gereja gitu. Entah dia negatifnya, entah positifnya kali Bang ya. Kayak banyak negatifnya. Iya, iya ya. Mungkin bagi teman-teman anak muda biar tahu seperti apa sih menggereja yang benar dan seperti apa sih tata cara gereja yang sebenarnya menurut sejarah ya Bang berarti ya. Ya perspektif umat gitu Iya lah ya. ya. Oh, Anak muda. iya Gitu. benar banget ya. Sebelum kita menuju topik pembahasan, kita perkenalkan dulu kita ada di Angkringan apa nih? Wadidaw. Wadidaw, posisinya ada di Depan TR. depan TR persis Iya. ya. Bagi anak-anak Bersaing OMK, dengan usaha-usaha yang lain. bagi anak-anak OMK PKKC atau umat-umat PKKC bisa langsung ke sini aja. Bisa dong. Iya ya, Harganya posisinya dijamin murah. harganya murah, Iya dong. nggak jauh beda. Jadi teman-teman yang bosen abis ambil hosti bisa langsung ke sini ya makan nih banyak sih di sini semuanya ada. Jadi gini Bang, banyak di gereja tuh anak muda yang tujuannya Baik. kalau ke gereja ibarat cuma sekedar nyari cewek sama popularitas. Iya. Jadi menurut lu gimana nih kira-kira Bang tentang pandangan itu? Padahal emang dari kita manusia ada niat tuh, namanya emang gereja kan. Kita Iya. ada niat bahwa oke, gua mau ke gereja. Niatnya belum tentu 100% untuk Tuhan tuh. Iya. Jadi kira-kira dari pandangan Abang kira-kira gimana tuh? Oh menurut saya sah-sah aja ya kalau orang ke gereja nyari cewek gitu misalnya atau enggak pengen terkenal gitu kan biar dilihat suci sama tetangga gitu. Boleh-boleh aja sebenarnya karena apa? Tuhan itu tidak semata-mata menggunakan satu kesempatan untuk memperbaiki secara cepat gitu loh. Ya butuh proses kan. Begitu juga dengan proses kehidupan menggereja bagaimana kita menghayati iman gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan butuh peristiwa atau trigger-trigger tertentu yang bikin orang sadar. Iya. Mungkin dia sering ke gereja nyari cewek, cari cewek, cari cewek, cari cewek. Tiba-tiba misalnya dia tuh ditolak sama cewek itu. Iya. Dia ke gereja lagi untuk berdoa. Tiba-tiba mungkin Tuhan memberikan kesadaran di situ kan bisa jadi. Oh, Nah, oke. Yang paling penting tuh sebenarnya bukan prosesnya, tapi bagaimana akhir dari perjuangan itu, akhir dari tujuan dari ke gereja itu mengalami pertumbuhan iman. Oh, iya. Iya, Siap. artinya bahasa Latinnya itu Deus incrementum dedit. Ya. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan, bukan ranahnya manusia untuk memberikan pertumbuhan itu sendiri atau menjudge gitu. Iya. Jadi sebenarnya apapun tujuannya, ya ketika dia ada progres yang baik dalam Ya. gereja, itu yang paling penting. Oh. Bahkan kalau kita tahu sejarah gereja kan, Saulus itu nyari Yesus untuk ngebunuh dia kan. Iya. Tapi pada akhirnya satu peristiwa malah Saulus yang berubah nama jadi Paulus, sekarang dikenal sebagai salah satu rasul yang paling radikal. Oh. Oh, jadi aslinya Paulus itu adalah Saulus. Saulus itu iya. Oh. Jadi memang ada proses. Mencari-cari Tuhan kan tidak dalam bentuk yang sama kan. Bahkan formatnya pengen membunuh Tuhan itu juga sebenarnya bagian dari mencari Tuhan. Oh. Tapi ketika Tuhan berkehendak, maka dia akan berbalik 180 derajat. Berarti sebenarnya untuk anak muda tidak masalah tuh yang namanya ke gereja ibarat hanya mencari sebuah popularitas. Sebenarnya nggak masalah. Iya. Kalau popularitas itu mendatangkan keselamatan bagi dia, artinya setelah dia memiliki popularitas, lalu apa yang akan dilakukan? Kalau yang dia lakukan berdampak negatif, Iya. tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, itu tidak baik. Oh. Tapi dengan adanya popularitasnya dia bisa memberikan sesuatu yang positif. Itu yang Tuhan kendaki. Oke. Artinya gini, ketika kita bicara soal niat itu kan tidak bisa diketahui dari hati orang. Iya. Ya kita harus kembali ke diri kita masing-masing sih, sejauh mana kita merasakan kebermanfaatan atau pertumbuhan dari proses menggereja itu sendiri. Iya. Ini dari perspektif umat ya. Iya. Kalau ada kaum klerus yang diprotes, ini perspektif umat. Bisa tuliskan aja di kolom komentar mungkin. Kalau ada yang salah tolong evangelisasinya diperkencang. Iya. Tapi bagi Bang Edo nih, untuk esensi menggereja itu seperti apa Bang? Oke, baik bicara soal esensi itu kan lebih ke inti ya. Iya. Kalau tadi yang kita diskusikan soal ke gereja cari cewek itu, nah itu kan bisa jadi bagian dari cover aja. Iya.
Nah, esensi itu lebih ke sesuatu yang lebih dalam dari sekedar cover. Benar. Artinya ketika kita ke gereja mendapatkan manfaat yang positif, itu sudah menjadi esensi yang baik dari gereja. Artinya ke gereja tuh mencari sesuatu yang positif. Itu yang penting. Oh, oke, Orang oke. ikut misa, kalau kita lihat covernya, Iya, dia pergi misa. iya. Tapi apa esensi dari itu? Apakah dia dapat manfaatnya? Lalu pulang dari gereja dia bisa berbuat baik atau enggak? Atau setelah pulang Benar. gereja tetap berdosa, tapi dosanya mulai berkurang gitu Iya kan. ya. Nah, itu esensi yang seperti itu yang dicari. Oh, berarti kalau aku boleh tanya nih Bang ya. Boleh? Contoh kita baru baru pulang gereja nih ngaku dosa. Heeh, Terus aku kesandung nih. heeh. Terus langsung bilang, "Anjing." Iya, Dosa lagi apa enggak tuh? ya dosa lah. Oh, dosa lagi. Iya kan mengumpat kan. Istilahnya, Oh, tapi gini ya sebenarnya. Penghakiman soal dosa tuh bukan ranahnya kita gitu loh. oh iya. Kayak kita nggak, kan ada itu tugas si malaikat pencatat dosa tuh. Dialah yang mencatat ini dosa atau enggak gitu. Iya. Nah, anjing ini kan satu kata yang bisa berarti bahwa pertama anjing adalah hewan. Iya. Yang kedua, anjing adalah umpatan ketika kita umpat ke orang. Benar. Tapi kalau kita kaget refleks terus ngomong anjing ya belum tentu juga kan. Oh Karena iya. itu bisa jadi ekspresi refleks kita. Iya, iya. Dan Iya. lagi-lagi dosa itu ya yang di atas yang gitu. Spiritualitas. Oke, baik. Jadi mungkin anak muda tidak sepenuhnya tahu tentang apa itu spiritualitas. Oke. Jadi sebenarnya kayak gimana tuh, Bang? Oke. Spirit itu kan bahasa Inggris, Iya. bisa diartikan roh gitu kan. Nah, sebenarnya roh yang menggerakkan gitulah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal spiritualitas, tentunya spiritualitas utama gereja Katolik adalah cinta kasih nih. Iya. Artinya tadi kalau kembali ke pertanyaan soal esensi, apakah ketika dia gereja dia menemukan cinta kasih itu sendiri, Iya. baik dalam proses ekaristi maupun interaksi pasca menggereja itu. Iya. Nah, kalau kita bicara spiritualitas, nah disitulah kesempatan untuk menumbuh kembangkan spiritualitas itu. Nah, Oh. kadang-kadang kalau ordo-ordo itu kan punya spiritualitasnya masing-masing ya. Iya, iya, benar. Misalnya kalau Yesuit itu ad maiorem Dei gloriam gitu kan. Iya. Artinya demi kemuliaan Allah yang lebih tinggi. Jadi apapun yang dia lakukan selama tujuannya itu adalah demi memuliakan Tuhan, itu baik gitu. Oh. Tapi kan kadang-kadang untuk mencapai ke level sana sulit juga. benar banget, benar sih. Betul. Nah, Oh. apa yang ingin saya katakan dari esensi yang tadi kita gali itu, ketika esensi yang kita gali itu berhasil menemukan butiran-butiran atau kepingan-kepingan buah-buah spiritualitas itu, dan ketika bisa diaktualisasikan di masyarakat dengan baik, itulah yang menjadi perwujudan dari spiritualitas. Jadi spiritualitas yang ada bukan sekedar teori aja sih. Oh, oke. Berarti melalui tindakan. Tindakan. Gereja dan perspektif umat. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu tentang gereja tuh ada yang namanya Pentakosta, Kristen, sama Katolik. Iya. Mungkin ada yang bertanya, itu gereja buka franchise atau gimana? Nah, ini boleh nih. Iya, coba. Gereja bukan buka franchise. Apa tuh? Jangan dilanjutkan. Nanti saya dimarahi denominasi lain. Jadi gini ya. Ya, coba. Terserah bahwa apa yang akan saya sampaikan ini menyakitkan bagi kaum gereja. Iya. Tapi ini adalah fakta bahwa dulu tuh gereja Katolik pernah ada di masa yang kelam banget gitu. Ya. Pernah kelam gitu. Di masa-masa kegelapan gereja, di mana pada satu zaman di Eropa itu kalau orang mau masuk surga itu ada tiketnya, bro. Oh gitu. Iya. Kayak sekarang ya, Bang? Iya, kayak mau vaksin gitu kan. Iya. Ada tiketnya. Heeh. Nah dulu kalau mau masuk surga ada tiketnya dulu. Wow. Di Eropa, bener nih. Iya. Tapi akhirnya ditentang oleh sekelompok imam, Iya. yang salah satu tokohnya itu adalah dulu Martin Luther. Iya. Nah, gerakan Lutherian itu yang akhirnya melakukan semacam gerakan protes gitu ya. Dia protes, kenapa Ya. untuk bertobat, untuk masuk surga aja kita harus menggunakan surat seperti ini. Dan surat itu diperjualbelikan dulu. Wow. Vaksin aja gratis, surat bertobat dulu. Dia kayaknya yang punya kunci surga ya? Lebih lebih kapitalis dulu gereja. Terus akhirnya mereka menentang dan mereka menyatakan keluar dari gereja Katolik. Iya. Sehingga orang-orang ini yang melakukan protes ini dinamakan Protestan. Oh, berarti benar-benar protes dia? Iya. Wah. Dia protes dan itu wajar, make sense gitu. Ah. Dan memang pada waktu itu gereja
selalu menganggap dirinya sebagai sumber kebenaran yang tunggal gitu. Oh, iya Pokoknya iya aku iya. gereja, aku yang paling benar, yang lain nggak benar gitu. Berarti seperti kasusnya yang di zaman tuh tentang Galileo Galilei ya, Bang? Nah, itu similar juga, hampir mirip. Hanya kalau misalnya tadi sejarah itu kan soal pertobatan. Kalau Benar, Galileo benar. itu lebih ke pertentangan antara agama dengan ilmu sains. Oh, iya Nah, benar. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang kasusnya Galileo Galilei, jadi dia itu dulu mengungkapkan sebuah argumen bahwa pusat kehidupan itu adalah bumi. ya betul. Jadi Matahari, Galileo oh matahari. ya Galileo matahari. Jadi dia memberikan sebuah statement bahwa matahari itu sebuah pusat dari tata surya dan bumi mengelilinginya. Nah, Tapi ditentang oleh gereja ya, Bang. kalau gereja itu pandangannya geosentris waktu itu, bahwa Ah, ah. bumi adalah pusat kehidupan. Jadi Oh, benar. matahari dan benda-benda langitnya yang lain itu mengitari bumi. Iya, ya. Dan ini kan memang suatu itu akhirnya yang menjadi reformasi dalam dunia sains, terutama geografi, astronomis ya, bahwa Iya. reformasi yang hadir melalui teori Galileo Galilei dan dibuktikan secara sains, dan yang Ya. ternyata yang benar adalah Galileo Galilei, itu juga pada akhirnya akan mengubah gereja. Artinya gereja tuh Ah, ah. tidak boleh menganggap dirinya sebagai sumber kebenaran tunggal. Oh, Harus oke. ada akhirnya pembanding-pembanding yang lain Iya, gitu. ya. Nah, sama seperti kasus perpecahan gereja tadi itu ya, pasca terjadinya perpecahan tersebut, Mm-mm. yang terjadi adalah dualisme ya, artinya dualisme Iya, antara kubu Protestan ini dengan kubu Katolik Roma. iya. Nah, dampaknya juga waktu itu memang terjadi perdebatan yang sangat besar terkait dengan konsep pertobatan di Eropa itu sendiri. Oh, Dan oke. memang apakah setelah itu gereja Katolik menyadari mereka salah? Enggak. Masih terus. Terus dilanjutin, bro. Buset. Butuh beratus-ratus tahun sampai ke yang namanya Konsili Vatikan Iya. II. Oh, aku tahu tuh. Nah, baru setelah itu baru mereka, oh ya, kita menyadari bahwa sebenarnya keselamatan tuh ada tidak hanya di gereja saja gitu. Ada Iya. namanya keselamatan tuh hadir di luar gereja juga. Ketika Oh, tumbuh kesadaran-kesadaran seperti itu dan gereja terbuka, membuka pintu jendelanya yang tadi tertutup, iya. itu yang namanya transformasi yang akhirnya menghadirkan nuansa bahwa ya gereja ini bisa menimbulkan kebermanfaatan. Mm-mm. Tidak hanya hubungan satu arah antara hierarki dengan umat, tapi sudah mulai dibuka juga relasi yang sifatnya dua arah. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ini Ada sokongan. ya makanan. Oh, Taichan Thank juga, you, thank ini you. Taichan juga punya Ya. anak OMK juga yang dititip di sini. Kalau ini mayones, Ya. kalau mereka mayoritas. Iya. Tapi ada mie yang sedikit, Bang. Apa? Minoritas. Apa itu mie Katolik? Perspektif umat nih. Monggo monggo. Kalau kita ini kan umat ya. Uh-uh. Aku nih ya merasa nih di gerejaku nih kayaknya mereka elit banget gitu. Oh iya dong, gereja Apakah memang elit. semua gereja seperti itu, Bang? Gini, pemahaman tentang gereja ini yang Ya. harus dipahami dulu, Mas ya. Gereja itu kan ada G besar dan G kecil ya. Iya. Nah, kalau G kecil tuh lebih ke arah bangunannya ya. Iya. Kayak misalnya gereja PKKC, bangunan yang di gereja itu yang bentuknya V gitu kan. Iya. Yang sedikit lain dari yang lain gitu kan. Iya. Nah, lalu misalnya di Hambalang GKR, Iya. bentuknya seperti itu gereja dalam artian kecil. Tapi ketika kita bicara gereja dalam artian besar, artinya di situ sudah ada hierarki, artinya ada Iya. paus sampai ke level imam gitu ya. Iya. Dan ada awam. Itu gereja sebagai sebuah komunitas. Nah, kalau kita merasakan ada elitisme, wajar karena Iya. ini adalah sisi manusia. Benar. Manusia itu kadang kalau di atas kemungkinannya ada dua. Iya. Dia ingat untuk turun ke bawah tapi tanpa meninggalkan keatasannya dia, Iya. atau dia benar-benar tinggal di atas dan menghardik yang di bawah. Oh. Nah, celakanya elitisme itu terjadi di dalam kemungkinan yang kedua. Merasa di atas nih, lalu mereka menciptakan barrier. Oh iya. Ketika kita buka barriernya, dia bikin pintu gitu kan. Benar, Ya, benar. Dia memilih sendiri kan siapa saja yang bisa masuk ke dalam tempatnya dia. Oh iya, iya. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam menggereja. Kenapa? Mm-mm. Gereja atau komunitas dalam secara umum hari ini itu butuh namanya kolaborasi, Iya. kerjasama. Nggak bisa umatnya jalan sendiri, Iya. hierarki jalan sendiri, nggak bisa. Oh. Makanya kalau dalam paroki-paroki itu ada namanya sinode. Iya. Itu untuk memastikan bagaimana pemikiran si umat dengan pikiran hierarki itu bisa disatukan dan nantinya arah gerak gereja itu berjalan dengan baik.
Oh. Tapi kalau Iya. tataran setelah sinode itu masih ada praktik-praktik elitisme. Iya. Seperti itu, ya itu memang masalah di orang itu sendiri. Banyak problem ya. Iya, masalah di dia aja sebenarnya gitu. Benar Nah, benar. kalau kita ngomongin tataran ideal kan Iya. elitisme tuh tidak bisa dihindari gitu. Ya, dan kadang-kadang elitisme tuh perlu. Tapi kan yang ideal tuh jangan semuanya elit gitu kan, dibikin elit. Benar benar. Oke, kita memandang misalnya imam tuh dalam pemikiran elitnya, ya dia adalah imam, dia adalah punya tugas sebagai imam, nabi dan raja gitu Iya. kan, misalnya seperti itu ya. Ketika kita memandang mereka sebagai raja dalam arti ini pimpinan Iya. dari paroki, ya kita harus menghormati imamatnya dia dan jabatan parokialnya. Iya. Tapi ketika kita mau melihat dia sebagai gembala, Iya. gembala kan tidak pernah jauh-jauh dari dombanya. Iya. Karena kalau gembala yang misalnya nih lagi ngawasin domba, kita gini kepala sedikit, dombanya hilang satu kan. Itu dengan pengawasan yang masih ketat ya. Iya, benar. Apalagi yang ditinggalin benar-benar, bahkan istilahnya si gembalanya tuh diam di dalam ruangan, dombanya dibiarin aja di luar. Oh, benar benar. Tiba-tiba ada serigala datang, tiba-tiba dimakan, dia nggak tahu gitu. Itu yang sering kejadian di gereja modern, bro. Oh, oke oke. Ini bukan kritikan ya, tapi memang lebih ke arah bagaimana sih Menyikapi ya? diskusinya, menyikapi Oh. gitu. Bahwa kita sudah ada fenomena seperti ini. Baik dari sisi umat maupun dari sisi hierarki, jika menyadari ada seperti ini perlu perbaikan. Benar benar. Percuma kita di atas mimbar selalu bicara soal duk in altum, kembali ke kedalaman. Iya. Tapi kita lupa untuk benar-benar mempraktikannya. Oke. Itu yang paling ini. Parah Itu ya. kan kritiknya lagi-lagi ya. Tapi apa sentilan? Ya. Gereja dan anak muda. Oke, ini paling penting juga nih. Bagi saya sebenarnya seorang orang tua sosoknya adalah tetaplah menjadi bijak, menjadi dirinya sendiri. Jangan pernah menjadi kita seperti turun dia menjadi seorang milenial gitu loh. Bagi saya. Nah, tentang gereja dan anak muda jadi gini. Anak muda tuh terkenal dengan egoismenya. Dia punya idealis sendiri kan. Betul. Di samping itu kadang kita nih anak muda, apalagi banyak teman-teman juga anak band dari di kampus atau di gereja merasa nih Katolik kayak apa ya, bosen, boring gitu kan. Itu mungkin alasannya kenapa Yesus ada di salib orang Katolik, tidak ada di salib Kristen ya. Iya. Karena Kristen rame kan. Dia pakai band dia. Nah, maksudnya ada lagi nih tentang tadi, sebenarnya boleh nggak kalau di gereja tuh dirubah tuh, nggak pakai organ lagi dah. Oke, gini. Sebelumnya sampai ke sana saya pengen sharingnya. Oke. 2019 saya ke Eropa. Iya. Saya ke kapel nih. Iya. Kapel Biara Dominikan. Oke. Terus di jauh dari situ juga ada kapel untuk umat gitu kan. Umat masyarakat orang habis pulang dari pasar gitu kan. Iya. Mereka datang berdoa di sana. Dan isinya orang tua semua. Yang muda nggak ada. Iya. Nah, terus saya ibadah sana misa pakai bahasa Inggris kan. Iya. Kemudian setelah misa itu ada orang tua nyamperin, Mas, kenapa pengen gereja gitu? Hari ini orang muda jarang ke gereja gitu. Ya. Iya. Saya di negara saya terbiasa untuk gereja gitu. Meskipun terpaksa kan. Tuntutan ya. Tuntutan. Dari Minggu. Iya, hari Minggu kan nggak enak kan diomongin orang kan. Ih, hari Minggu kemana? Iya. Nah, Iya. waktu itu ditanyain kan, Mas, dari mana memang asalnya gitu? Saya bilang, dari Indonesia. Hah? Orang Indonesia ada yang Katolik? Dia pikir ini negara. Adalah, bro. Iya. Tapi yang pengen saya bagikan bahwa fenomena anak muda jarang ke gereja di Eropa itu menjadi keprihatinan. Tapi kenapa di kita itu masih menjadi sesuatu yang bukan masalah yang serius? Karena budaya itu tadi nggak enakan. Anak muda tuh kalau nggak ke gereja, misalnya dia nggak ke gereja, itu pasti kalau nggak dimarahin orang tuanya, dicengin sama temennya, gitu kan. Teman-teman yang sok suci ini. Gitu. Iya. Padahal seorang ini juga belum tentu dia nggak ke dia ke gereja, tapi hatinya di mana gitu. Iya, kan. benar. Yang celakanya lagi kan adalah orang tuh pergi ke gereja, tapi dia tidak menempatkan manfaatnya. Ya lebih baik tidak gereja kan? Benar banget. Nah itu maksudnya yang ingin saya sampaikan dalam proses ini, soal kehadiran anak muda di gereja itu jangan dipandang dari sisi kuantitas. Oh iya. Jangan menargetkan bahwa tahun ini kita akan
targetnya setiap hari Minggu 100 anak muda datang ke gereja. Ya. Mas karena ditawain di satu lingkungan tuh ada 100 anak muda, nggak Ya. bisa seperti itu. Oh, oke. Bisa jadi anak muda males ke gereja karena suasana juga kan. Iya, iya. Tadinya doa dengan orang tua, belum lagi kalau imamnya tua. Makin nggak menarik ini. Iya kan. Artinya apa? Perlu ada perubahan. Benar. Bagaimana gereja itu hadir sebagai anak muda tanpa menurunkan wibawa gereja itu sendiri. Iya. Artinya ya oke, hierarki boleh bermain sosial media misalnya. Iya. Tapi memang harus tetap dengan penyampaian anak muda tanpa mengurangi esensi. Misalnya seperti itu kan. Oh, iya. Ya hari ini dari sekian banyak hierarki gitu ya, tokoh-tokoh imam atau gitu. Berapa banyak sih imam yang berani bikin konten seperti ini gitu kan. Iya, iya. Benar. Padahal ya kalau kita diskusi seperti ini dengan imam yang ada di Iya. Tempeleng. Habis kita. Habis kita. Kalau ketemu imam yang lurus gitu kan dia akan memberitahu, enggak gitu Mas. Oh, iya, iya. Gini. Tapi saya rasa kita nggak akan ditempeleng, Bang. Diapain? Karena kita pusat perpuluhan. Waduh. Nah, kalau kaitan lagi tadi dengan soal musik ya. Iya. Gini. Banyak orang yang berpikir, oh karena gereja Katolik itu membosankan. Iya. Karena musiknya yang pakai organ. Baru Yang pakai organ tidak lancar lagi. Nah, itu juga. Nah, misalnya kayak gitu kan. Iya, iya. Itu keresahan. Tapi pertanyaannya gini. Kalau mau dipakai ke gaya-gaya anak muda, Iya. perbedaan kita dengan misalnya teman-teman di gereja denominasi Protestan, Iya. mereka kan tata ibadahnya beda. Apakah di mereka ada doa syukur agung? Nampaknya tidak. Oh. Ada mungkin doa untuk pemberkatan roti yang akan dibagikan, Iya. tapi konsepnya tidak seperti doa syukur agung. Atau misalnya glorianya mereka, kirienya mereka, pengungkapannya itu berbeda dengan kita. Kalau kita kan Tuhan kasihanilah kami, pasti musiknya itu mendayu-dayu. Iya. Tidak relevan dong kalau pakai drum. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah. Enggak pas. Iya. Makanya yang paling penting ketika kita mau menggunakan media-media kekinian, pastikan itu tidak mengganggu esensi dari ibadah itu sendiri. Oh. Artinya oke, pembukaan misalnya ya, pembukaan persembahan komuni penutup pakai musiknya full band gitu. Iya. Tapi pada bagian-bagian tertentu mungkin ada yang harus dikurangi. Mungkin pakai drum, misal pakai kick doang untuk Tuhan kasihanilah kami masih make sense gitu. Iya. Nah, artinya jangan sampai anak muda pengen mereformasi gereja tapi mengubah esensi dari ekaristi itu sendiri. Benar. Karena ya memang Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin nanti ekaristi yang saya ajarkan adalah pertama diawali dengan doa pembukaan, habis itu khotbah, bla bla bla. Enggak, ini kan memang benar-benar alur yang dibikin dan disepakati gereja. Iya. Tapi kan kekasan itu yang membuat kita berbeda dengan teman-teman Protestan. Iya. Di Katolik itu ada kekasan seperti itu. Oh. Nah, jadi kalau PR-nya pengen mendatangkan anak muda adalah tidak usah mengubah kekasannya, tapi bikin suasana lebih asik. Oh, oke. Dan sebelum kita bikin misa-misa anak muda itu pastikan gereja itu mau mendengar anak muda. Oh, emang kebanyakan anak Kalau muda yang gereja di PKKC mendengar dong. Oh. Kan? Iya kan? Terlalu mendengar. Saya tidak. Menurut Abang nih, seperti apa sih pandangan Abang tentang hubungan umat terhadap imam? Oke, baik ya. Gini, ini ada namanya spiritualitas Yesus gitu ya. Ya. Bahwa kalau Mas baca Injil ya baik-baik ya. Iya. Tidak pernah diceritakan Yesus pergi ke acara persekutuan doa. Yesus pergi ke acara rapat-rapat KBG, enggak ada. Selalu ceritanya adalah Yesus pergi ke wanita tunasusila. Iya. Terus pergi ke para pendosa. Oh iya. Pergi ke rumahnya Zakeus. Artinya apa? Iya. Tokoh-tokoh gereja ini juga harus memperhatikan para pendosa gitu loh. Oh. Yang sering kali terjadi adalah ada oknum-oknum hierarki yang mungkin lebih nyaman tinggal di pastoran, tapi lupa ngunjungin umatnya. Misalnya ngeluh gitu kan, waduh, kenapa uang kolekte minggu ini menurun dari sebelumnya ya? Yang salah sebenarnya bukan soal uang berkurang atau enggak, tapi sebenarnya umat juga butuh feedback dong kalau mereka disuruh bayar iuran ini itu, tapi bagaimana sih si para imam ini mau turun ke umat, terjun berdampingan dengan umat gitu. Benar. Lucunya kan gini nih,
ada nih misalnya praktik ya, Ya. imam gitu takut kena COVID gitu kan. Iya. Akhirnya dia memilih untuk mengurung diri di kamar. Iya. Terus tiba-tiba besoknya kita dengar dia kena COVID gitu. Nah itu kemana coba? Padahal di sendiri ya. Iya kan? Ya berarti dia ada keluarnya kan? Iya, benar Ya benar. kita bukannya berarti meremehkan COVID, enggak. Tapi artinya COVID itu misteri loh. Kita nggak tahu misalnya kapan kita kena COVID dan bagaimana caranya. Jangan lupa di Italia yang waktu itu parah-parahnya COVID, Iya. banyak imam yang mati. Iya. Itu bukan mati bodoh-bodoh, bukan mati nganggur. Oh. Tapi mereka tuh mati karena melayani umat. Dalam situasi seperti itu masih mikirin umat loh. Berarti tetap bergereja deh sebenarnya. Iya, Oh. tetap bahkan mereka sampai kelilingin monstran di tengah kota Roma. Iya, iya. Artinya pengen ditunjukkan adalah ya imamnya harus tetap turun apapun yang terjadi karena harapan umat soal iman Iya. hanya bergantung pada imamnya. Oh, oke siap. Iya, kita nih ya gini ya. Perbedaan kita dengan teman-teman muslim ya. Iya. Muslim kan kepala keluarga adalah imam. Iya, benar. Kalau kita mungkin dalam konteks eklesia domestika, Iya. kepala keluarga adalah imam. Tapi lebih dari itu, iman kita tuh benar-benar bersandar pada tokoh-tokoh hierarki ini. Oh, iya. Kalau misalnya hierarkinya diam-diam aja, jangan pernah mengharapkan umat yang semangat bergereja. Iya. Jangan berharap umat yang aktif. Jangan mengharapkan umat yang ngasih kolekte banyak gitu misalnya. Ini kan soal korelasi kan, Iya. bagaimana timbal balik antara tokoh hierarki dengan umat itu dapat dirasakan. Ketika hierarki ini selalu hadir bagi umat, ya keterlaluan juga umatnya kalau nggak memperhatikan hierarkinya kan. Benar. Gitu. Oh. Jadi oke, relasinya siap. itu lebih ke arah bagaimana menciptakan hubungan yang terbuka dan transparan tanpa membuat sekat-sekat. Oke, Seperti itu. siap. Mm-mm.